Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan, kecukupan rezeki, dan juga nikmat kelapangan waktu, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul di webinar volume 3 ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ustazah Siti Fatiyah selaku pemateri hari ini yang insya Allah nantinya akan berbagi ilmu kepada kita semua. Kemudian saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para tamu undangan, ada dari jajaran pemuda hijrah, jajaran ayah amanah, dan juga keluarga besar dari grup pengajian Manchester. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktu untuk join di acara webinar kita hari ini. Dan tidak lupa juga salam hangat saya untuk bunda-bunda dan teman-teman grup Tiljana yang sudah join di acara webinar ini. Alhamdulillah, selanjutnya sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah dan diikuti dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, agar acara kita semakin berkah, marilah sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Bagi teman-teman yang mau membaca bareng-bareng, nyimak, mari kita buka mushafnya sama-sama, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 223. Diulangi ya, surat Al-Baqarah ayat 221 sampai dengan 223. Kemudian pembacaan ayat Al-Quran ini akan dibacakan oleh Mbak Yunita dan sari tilawahnya akan dibacakan oleh Mbak Popi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Yunita dan Mbak Popi, barakallah. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Siti Fathiah dengan tema Haid, Nifas, dan Istihadah. Ustazah Fathiah ini menjadi narasumber dakwah lewat telekonferensi untuk warga Indonesia di Jerman, Inggris, dan Jepang, pengasuh dan narasumber kajian tafsir Al-Huda di Jakarta Timur, dan konsultasi pernikahan dan keluarga muslim, safari dakwah di Jabodetabek dan berbagai wilayah di Indonesia, dan yang terakhir narasumber seminar diskusi, talk show, bedah buku, ceramah, kajian Islam intensif di kantor pemerintah, BUMN, perusahaan, kampus, majelis taklim, dan masyarakat umum lainnya. Jadi sudah banyak banget nih pengalaman Ustazah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru acara sebentar ya, jadi maaf. Gak apa-apa Ustazah. Terima kasih Ustazah udah menyempatkan waktu. Sama-sama. Alhamdulillah. Kabarnya baik Ustazah? Alhamdulillah. Sudah dibuka, Neng? Udah, Alhamdulillah Ustazah. Oh, sudah. Iya. Partisipannya sudah banyak yang gabung juga ya, Alhamdulillah ya. Sudah, Alhamdulillah. Ustazah, kalau gitu Windy langsung persilakan untuk materi gimana? Ya, silakan Ustazah. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah walaupun virtual Allah mengizinkan kita bertatap wajah. Mudah-mudahan yang join dalam kajian hari ini diberikan kesehatan, yang sendiri diberikan pasangan yang soleh, yang sudah berumah tangga diberikan rumah tangga yang sakinah. Mudah-mudahan kita semua bertetangga di jannah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau bersabda at-tuhuru syatrul iman. Mungkin waktu kita kecil kita pernah dengar hadis an-nazafatu minal iman, begitu ya. Padahal sesungguhnya yang benar adalah at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan itu atau bersuci itu sebagian dari iman. Maka ketika tema ini dipilih oleh pengurus, oleh panitia, mungkin berharap tema ini bisa mengantar kita ke surganya Allah lantaran ternyata bersuci itu bagian daripada iman. Dan mudah-mudahan pencerahan atau kajian hari ini bisa mengantar kita untuk menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan hidup ala Rasulullah, dan bisa bersama beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita membahas thaharah, bersuci,
bersuci itu ada dua. Yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Mengapa bersuci ini menjadi penting? Mengapa dia bagian dari keimanan? Mengapa dia sebagian dari keimanan kita? Karena bersuci itu pintu ke sholat, dan sholat pintu ke surga. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Dan sholat kita akan sempurna jika kita bersucinya sempurna. Disitulah mengapa fikih wanita perlu dibahas. Mengapa ada fikih wanita? Lantaran struktur bodi kita, struktur bodi wanita berbeda dengan struktur bodi pria. Jadi kalau pria fikihnya umum, tetapi ketika membahas fikih wanita berarti pembahasannya adalah tentang kita. Kok khusus misalnya? Mengapa khusus? Karena ada ciptaan Allah yang bernama rahim. Di rahim itulah hukum fikih berlaku. Jadi ada keputihan, ada kemerahan, ada istihadah, ada mens, ada nifas, dan seterusnya yang sumbernya itu dari rahim kita. Maka ketika kita melihat bersuci itu begitu urgen, begitu penting lantaran dia, saya ulang, dia pintu ke sholat. Dan sholat ini pintu ke surga. Kalau bersucinya bermasalah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, masuk surganya dipending. Itu urutannya begitu. Maka bersuci yang pertama adalah dari hadas, dan bersuci yang kedua dari najis. Jika pakaian kita kena najis, maka sholat kita pun tidak akan pernah sah. Jadi pembahasannya sebagai muqaddimah prolognya awalnya seperti itu, ya urutannya seperti itu. Lantas hadas itu ada berapa macam? Hadas itu ada dua macam. Pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Hadas kecil contohnya KA, keluar angin, BAK, buang air kecil, BAB, buang air besar. Kemudian ada yang namanya mazi. Apa itu mazi? Cairan yang keluar karena nafsu. Ada lagi yang namanya wadi. Apa itu? Cairan yang keluar karena capek, stres, banyak pikiran, mau mens atau setelah mens, dia keluar yang kita sebut dengan keputihan, maka dia masuk ke hadas kecil. Kalau hadas kecil, maka cara menghilangkannya cukup dengan membersihkan dan kita wudhu. That's it, selesai. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan hadas besar. Apa contoh hadas besar? Contoh hadas besar adalah haid, nifas, junub. Gitu ya. Oh iya, belum kenalan nih. Saya ada yang ini masih gadis atau sudah berumah tangga ya? Macam-macam Bun, macam-macam Ustazah. Oh, Campuran. Masya Allah. Ini masih imut-imut, saya pikir masih gadis semuanya. Alhamdulillah masih kasih. Jadi pembahasan kita, jadi yang junubnya kita nggak bahas ya, karena masih ada yang gadis ya, khawatir gimana gitu ya. Oke, hadas besar tadi yang pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga junub, yang ketiga kita skip dulu. Yang kita bahas adalah pertama haid. Apa itu haid? Definisi haid adalah darah yang keluar dari vagina dalam kondisi sehat dan tidak melahirkan atau keguguran. Jadi definisi itu bisa mengeluarkan darah-darah yang lain. Ketika mengatakan darah yang keluar dari vagina, berarti dari tempat lain bukan haid namanya. Kalau keluar dari hidung namanya mimisan. Nggak bisa kita ucapkan, haid gitu. Tidak. Jadi haid itu darah yang keluar dari vagina. Dan kedua, dalam kondisi sehat. Kalau bleeding, maka bukan haid. Kalau ada penyakit, berarti bukan haid. Jadi pertama darah yang keluar dari vagina, kedua dalam kondisi sehat, ketiga tidak atau bukan setelah melahirkan atau keguguran. Jadi kalau setelah melahirkan atau keguguran namanya nifas. Maka kalau haid begitu ya definisinya ya, darah yang keluar dari vagina dalam kondisi sehat dan tidak melahirkan atau keguguran. Lantas umumnya berapa lama? Haid ada yang minimal 1 hari 1 malam, ada yang berpendapat 3 hari 3 malam, itu minimal. Umumnya berapa hari? Umumnya 7 hari.
Lantas maksimal berapa? Ada yang mengatakan 2 minggu atau ada yang berpendapat 15 hari maksimal. Oke, sekarang kita hitung. Tolong adik-adik hitung, tolong adik-adik ingat berapa hari mens kita. Berapa lama? Apakah darah kita normal atau tidak? Mengapa ketika kita mens dan mensnya tidak teratur, itu sinyal, itu kode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada masalah dengan rahim kita. Kode dan sinyal Allah ini mahal. Jadi kalau misalnya darahnya berkurang atau darahnya berlebihan, ada masalah dengan rahim kita. Contoh misalnya, ketika ada jamaah saya usia 18 tahun tapi belum mens, maka mereka bertanya-tanya, sudah berlaku atau belum, dia sudah dianggap balik atau belum gitu ya. Karena balik itu ada balik primer, ada balik sekunder. Seseorang argonya mulai jalan, seseorang mulai dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai mukallaf, mulai dimintakan tanggung jawab itu ketika dia haid. Ketika haid, argo mulai mau dibawa kemana usianya dia? Ke surga kah atau ke neraka? Jadi kalau belum haid, semua hamba Allah masuk surga. Kalau belum haid. Nah, haid itu termasuk balik primer. Memang ada balik sekunder. Balik sekunder itu untuk anak perempuan bodinya besar, susunya sudah tumbuh gitu ya. Tapi dia belum datang bulan, belum haid. Kalau laki-laki balik sekundernya apa? Suaranya besar, tapi dia belum mimpi basah. Kalau kita tanya, nak dari mana sayang? Dari mall. Suaranya besar. Tetapi kalau kita tanya, nak sudah mimpi belum? Mimpi apa? Mimpi indah. Oh, beli es krim. Berarti dia nggak paham. Bukan nak mimpi indah, mimpi basah, oh ngompol. Bukan. Berarti dia belum mimpi. Jadi laki-laki maupun perempuan, argo mulai jalan itu ketika dia balik primer. Balik primernya perempuan adalah haid. Nah, anak ini usia 18 tahun tapi belum haid. Apakah dia sudah mukallaf? Begitu pertanyaannya. Akhirnya ketika dicek, rasanya nggak mungkin 18 tahun belum haid. Akhirnya dicek ke dokter kandungan, ternyata ada penyumbatan dalam salurannya. Sehingga harus dioperasi, harus dibuat lubang, baru darahnya keluar. Begitu. Jadi kalau terlalu sedikit atau terlalu banyak, itu kode dari Allah, sinyal dari Allah, ada apa dengan rahim kita. Kecuali jika memang kita teratur, memang 10 hari terus teratur, insya Allah nggak ada masalah. Nah, jadi kalau misalnya haidnya teratur gitu ya, kita hitung sebulan itu ada 30 hari atau 28 hari. Jika bulan Februari 28 hari. Nah, 30 hari itu maksimal 15 hari haid. Kalau 30 hari diambil 15 hari, berarti sisanya 15 hari juga. Maka ada ulama mengatakan, jika ingin mengetahui haid, lihat masa sucinya juga. Bukan hanya masa haidnya dilihat, tetapi masa sucinya juga dilihat. Jika men tanggal 1 sampai tanggal 14 atau tanggal 1 sampai tanggal 15, berarti masa sucinya harus ada minimal 13 hari. Katakanlah 30 diambil 15 masa haid, berarti yang tersisa 15. Kalau 28 hari bulan Februari berarti yang tersisa adalah 13 hari. Jika 13 hari masa suci, kemudian dia haid lagi, maka darah itu darah haid. Tetapi jika masa sucinya baru 7 hari atau baru 10 hari, bersihnya baru 10 hari, tapi dia sudah men lagi, maka itu bukan darah mens, bukan haid. Itu yang disebut istihadah. Begitu, darah penyakit. Atau mensnya macam-macam definisi darah penyakit. Atau mensnya biasanya 7 hari. Setiap bulan 7 hari, 7 hari, 7 hari. Sampai suatu hari pernah 8 atau 9. Karena banyak masalah dia 8-9. Tapi cukup itu saja. Suatu hari dia mensnya 10 hari, 11 hari, 12 hari, maka di luar darah kebiasaan namanya darah istihadah.
Karena biasanya hanya 7 hari, tiba-tiba 10 hari, 11 hari, maka lebih dari kebiasaan kita namanya darah istihadah. Ada lagi yang mendefinisikan darah istihadah adalah men maksimal 15 hari atau 2 minggu atau 14 hari. Tiba-tiba mens terus sampai hari ke-16, ke-17, ke-18, maka darah yang melebihi batas maksimal 15 hari namanya darah istihadah. Jadi caranya bagaimana? Caranya tetap wajib sholat. Ini hari ke-15. Berarti sudah 2 minggu, maka dia maksimal 15 hari, dia mandi hadas besar. Dia mandi hadas besar, kemudian dia pakai pembalut, kemudian dia berwudu dan wajib sholat. Hanya kalau darah istihadah, sholatnya, wudunya harus masuk waktu terlebih dahulu. Ketika muadzin berkumandang Allahu Akbar, baru kita boleh wudu. Istinja dulu, cebok dulu, pakai pembalut, azan berkumandang, baru kita bisa wudu. Dan itu pun wudunya hanya untuk 1 waktu saja. Jadi misalnya kita udah sholat nih zuhur, dengan kondisi kita masih keluar darah gitu ya. Nanti pas asar berkumandang, kita harus wudhu lagi. Walaupun kita nggak keluar angin, nggak pipis, nggak BAB, tetap kita harus wudhu lagi ketika adzan asar berkumandang. Jadi nggak perlu mandi hadas besar setiap akan sholat, nggak perlu. Mandi hadas besarnya 1 kali, setelah itu dia cukup berwudhu saja. Tapi syaratnya 2. Pertama, wudhunya kalau sudah masuk waktu. Yang kedua, wudhunya hanya untuk 1 kali sholat atau 1 waktu sholat. Nanti pas asar, wudhu lagi. Maghrib, wudhu lagi. Begitu seterusnya. Gitu ya, jadi nggak perlu mandi. Itu terkait darah haid. Ya. Bagaimana dengan nifas? Nifas, definisi nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Saya ulang, nifas adalah darah yang keluar dari vagina setelah melahirkan atau keguguran. Jadi buat adik-adik nanti kalau misalnya hamil ya, ini pengalaman senior yang tidak memahami nifas, mereka banyak yang meninggalkan sholat gitu. Jadi ketika mau melahirkan biasanya ada ketuban, ada air ketuban, ada darah, mereka menganggap itu nifas gitu. Akhirnya mereka sudah tidak sholat. Saya bilang tolong bayar qadha sholatnya. Mengapa? Karena ketika keluar darah, ketika keluar ketuban saat sedang sholat atau itu tetap lanjutkan, dianggapnya darah istihadah. Kenapa? Karena darah nifas itu definisinya darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau belum melahirkan maka bukan darah nifas. Nah, ibu-ibu kita, senior kita, mereka memahami nifas itu kalau mau melahirkan keluar darah itu nifas. Jadi akhirnya mereka meninggalkan sholat. Solusinya apa? Mereka yang pernah meninggalkan sholat karena menganggap darah itu darah nifas, maka harus dibayar qadha-nya. Harus diganti sholatnya di saat dia ingat, begitu. Ini terkait nifas gitu ya. Lantas bagaimana dengan keguguran? Apakah sama-sama? Misalnya ada seorang ibu konsultasi, Umi ini gimana ya? Kok saya hamil tapi ngeplek terus, keluar darah terus begitu. Apakah saya masih bisa sholat? Saya balik tanya, Mbak atau Kakak, janinnya masih ada enggak? Kalau janinnya masih ada, berarti belum keguguran. Jadi masih wajib sholat. Tetapi kalau ketika dicek ke dokter, dia ngeplek, kemudian janinnya tidak ada, maka berarti keguguran. Dia masuk kategori nifas. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan atau keguguran. Nah,
Kalau misalnya janinnya masih ada di dalam kandungan, dia ngeplek gitu ya, keluarin darah, maka dia masih tetap wajib sholat. Walaupun ada ulama yang minoritas berpendapat, ada ulama yang berpendapat kalau ibu hamil juga bisa haid gitu, tetapi sedikit. Umumnya para ulama berpendapat kalau lagi hamil itu nggak haid gitu ya. Kenapa? Karena janinnya sudah menjadi baby, darah atau segumpal darah itu sudah menjadi baby, maka dia tidak mens. Nah, itu terkait dengan nifas. Masanya berapa lama? Masanya untuk nifas umumnya itu 40 hari. Jadi nifas umumnya 40 hari. Kalau maksimal berapa? Maksimal 2 bulan. Ngapalnya gampang. Kalau haid maksimal 2 minggu. Kalau nifas maksimal 2 bulan. Terus masa minimalnya berapa nifas? Tidak terbatas. Tergantung sebersihnya. Ibu yang disesar dengan ibu yang normal, bersihnya berbeda. Kalau yang sesar itu cenderung lebih cepat bersih ketimbang yang normal. Kalau normal dia lebih banyak, lebih lama begitu. Kalau yang sesar karena darah kotornya sudah diambil dari atas, maka dia terkadang 2 minggu saja sudah bersih. Jadi sudah dikuras pakai selang di rahimnya, dibersihkan. Jadi darahnya sudah bersih sehingga nifasnya mungkin 2 minggu sudah selesai. Karena saya merasakan ya melahirkan dengan normal dan sesar itu berbeda. Sesar itu cepat sekali bersihnya. 2 minggu sudah bersih. Lantas bagaimana? Apakah sudah wajib sholat? Kalau sudah bersih dalam waktu 2 minggu atau sudah bersih dalam waktu 1 bulan, maka dia wajib mandi hadas besar dan wajib melaksanakan sholat. Jadi jangan nunggu 40 hari. Nggak harus 40 hari gitu maksudnya. Dan ibu-ibu itu banyak yang menganggap ibu udah mandi belum 40 hari gitu kan. Saya tanya, tapi udah bersih? Udah bersih kan belum 40 hari gitu ya. Jadi dia menundanya nunggu sampai 40 hari. Itu yang tercuci di otak ibu-ibu kita tuh, kalau belum 40 hari ya belum selesai nifasnya. Seakan-akan nifas itu harus 40 hari. Padahal walaupun baru 1 bulan bersih wajib. Walaupun baru 2 minggu sudah bersih, maka wajib mandi hadas besar. Itu seputar haid, nifas, istihadah. Tadi saya lupa ngasih jeda waktu untuk junub ya. Tetapi karena tema kita hanya 3 itu saja, haid, nifas, dan istihadah, maka junub tidak saya bahas gitu ya. Kecuali jika ada pertanyaan. Ini wajahnya masih imut-imut nih, takutnya pembahasan junub. Wow gitu ya. Ini mengkhawatirkan walaupun sebetulnya ilmu ya. Saya terus terang saja. Kebetulan di perkantoran, saya kebetulan ngajar di perkantoran, di BUMN, itu alhamdulillah di ruangan tertutup. Jadi kita bisa bahas sedetail mungkin tentang fikih wanita. Sampai hal yang sensitif, sampai hal-hal yang mungkin bisa dikategorikan vulgar gitu ya. Kenapa? Karena ilmu terkait seks, termasuk di dalamnya etika hubungan intim, bagaimana malam pertama, itu kita bahas sedetail mungkin. Karena kalau yang membahas ustadz atau laki-laki, mereka kan malu. Bagaimana etika di malam pertama, bagaimana cara mandinya, bagaimana membersihkan darah haid. Kalau ustadz cenderung malu. Sama halnya Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya oleh seorang sahabiah, ya Rasulullah, bagaimana membersihkan darah haid? Beliau menjawab dengan malu-malu, ya dibersihkan. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Ya dibersihkan. Akhirnya Rasulullah masuk ke kamar gitu ya. Aisyah yang keluar. Kata Aisyah. Bersihin darah itu ambil sedikit kapas gitu. Aisyah tuh cerdas. Ambil sedikit kapas, tutulkan minyak wangi, cek di bekas tempat darah. Itu caranya begitu, kata Aisyah gitu. Zaman now canggih. Nggak usah pakai kapas, pakai cotton bud. Tapi cotton bud yang mahal ya, yang bagus. Yang nempelnya itu kuat. Jadi cara ngecek darah begitu. Ambil cotton bud. Nah, jangan tutulkan minyak wangi, khawatir minyak wanginya beralkohol ya. Jadi ini waktu dahulu kan nggak ada alkohol. Ada yang mau baik.
ambil sedikit kapas, tutupkan minyak wangi. Kenapa harus ada minyak wangi? Karena darah itu baunya amis. Jadi kalau habis mens, biar aroma amisnya tidak tercium oleh pasangannya, maka tutulkan minyak wangi dan cek di tempat darah. Jadi ngeceknya yang di bawahnya ya. Ini yang join ada yang laki-laki nggak? Maaf, nggak ada kan ya Neng? Nggak ada, Bu Ustazah. Baik. Saya khawatir ini kalau membahas lobang itu laki-laki nggak boleh tahu dulu. Lobang laki-laki, ini fikih ya, maaf. Lobang laki-laki itu 2. Dalam bahasa fikih disebut dengan kubul dan dubur. Kubul tempat BAK, buang air kecil, dubur tempat BAB, buang air besar. Maka bahasa fikihnya yang membatalkan wudhu, semua yang keluar dari kubul dan dubur, begitu. Lantas bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu lubangnya 3. Tempat BAK, buang air kecil, tempat BAB, buang air besar, dan tempat berhubungan. Jadi tempat berhubungan, tempat mens, tempat melahirkan, itu lubangnya sama. Nah, terus lubang ini masuknya ke kubul atau ke dubur? Masuknya ke kubul. Jadi lubang yang tengah-tengah itu di mana tempat melahirkan, tempat berhubungan, tempat keluarnya darah, tempat keluarnya keputihan, itu dari situ. Jadi dulu ya, saya terlalu polos. Saya pikir keputihan itu datangnya atau keluarnya dari tempat BAK. Saya pikir ya karena kan kita nggak pernah tahu kalau lubang itu ada 3. Saya pikir mens, pipis itu lubangnya sama di sana. Ternyata dia harus ada lubang lain. Nah, di situ ngecek darahnya di situ di lubang itu. Jangan di lubang dubur, salah. Jangan di lubang tempat BAK, salah juga. Ngeceknya di lubang tempat atau bekas keluar darah. Nanti kita cek pakai cotton bud. Kalau di cotton bud ada warna merah atau ada warna coklat, jangan mandi terlebih dahulu. Biarkan tunggu 1 waktu sholat. Zuhur dicek, oh masih ada darah, oh masih ada coklatnya. Tunggu dulu. Next, asar cek lagi. Mengapa? Kita terkadang komentar begini, aduh udah mandi keluar lagi, sebel banget gitu ya. Karena kita ngeceknya tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah dan Aisyah. Jadi kalau ngecek jangan di CD saja, jangan di celana dalam saja. Ceknya pakai cotton bud. Itu kata Aisyah, ambil sedikit kapas, tutulkan minyak wangi, cek di bekas tempat darah itu. Nggak usah dalam-dalam nanti pingsan, di bawahnya aja yang bekas tempat darah gitu ya. Jadi itu cara ngeceknya seperti itu. Lantas bagaimana kalau misalnya kita takut, minyak wanginya beralkohol? Caranya nggak usah pakai minyak wanginya ditempelkan saja di paha kanan, paha kiri ya, yang bagian dalamnya begitu, agar aroma amisnya tidak tercium. Itu menjalankan sunnah yang mohon maaf nyaris ditinggalkan oleh kita. Kita nggak sabar, kita cuma mau ngecek di sini saja. Oh, di sini udah nggak ada, udah bersih, mandi. Besoknya keluar lagi gitu ya. Apalagi pengantin baru terkadang nggak sabaran. Suaminya nanya, "Mah udah bersih belum?" Sudah, padahal belum. Sabar. Jangan buru-buru. Tunggu sampai biasanya 7 hari ya tunggu sampai 7 hari. Nanti kalau sudah bersih, baru dia mandi hadas besar, baru boleh berhubungan begitu. Terkadang siklusnya begini mens nih. Hari pertama, kedua, ketiga banyak. Keempat, kelima itu masih sedikit. Keenam tidak ada darah sama sekali. Tetapi hari ketujuh keluar lagi sebagai darah terakhir. Nah, saat di jeda atau di tengah-tengah itu tidak keluar darah, bukan berarti kita sudah bersih. Siklusnya memang seperti itu. Bersih dulu, nanti 2 hari terakhir dia keluar darah lagi sebagai darah penghabisan untuk haid pada bulan itu. Jadi kalau misalnya bersih, kita hafal ya, ini bersih dulu, nanti 2 hari kemudian atau sehari kemudian kita akan keluar darah lagi, ditunggu dulu. Jangan cepat-cepat mandi, itu belum dianggap bersih ya, karena kita sudah hafal. Kecuali bagi mereka yang mensnya nggak teratur, nah itu yang susah. Terkadang 3 hari, terkadang 5 hari, terkadang 7 hari. Nah itu yang agak susah. Nggak bisa dibuat patokan, siklusnya nggak teratur. Jadi bagaimana? Biasanya misalnya 3 hari, biasanya 5 hari. Berarti saat bersih 3 hari, dia sudah boleh mandi. Kenapa? Khawatir memang untuk bulan itu, dia
mensnya cuma 3 hari, sehingga dia harus wajib mandi hadas besar dan wajib mendirikan sholat. Kalau bulan Ramadan berarti dia wajib puasa. Begitu. Ini untuk mereka yang mensnya tidak teratur. Tapi buat kita yang teratur, maka siklusnya kita hafalkan. Nanti adik-adik tolong dilingkari. Dilingkari mensnya berapa hari, bersihnya berapa hari. Jika bersihnya, masa bersihnya belum 13 hari sudah mens lagi, maka darah tersebut bukan darah mens, tetapi darah istihadhah. Allahu a'lam, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Khawatir banyak pertanyaan nih dari adik-adik ya. Kalau pertanyaan saya jadi lebih tahu gitu ya. Karena fikih wanita itu bukan hanya hadas besar ya sebetulnya. Hadas kecil juga perlu kita tahu. Ini sharing sedikit saja. Teman-teman di kantor itu banyak yang tidak tahu kalau keputihan najis. Mereka banyak yang tidak tahu kalau cairan yang keluar dari vagina itu najis. Jadi mereka pakai Levi's, pakai celana Levi's, kerja di kantor, kemudian keluar keputihan, dia sholat saja dengan keputihan itu. Bayangkan, kasihan mereka sholat dengan kondisi ada najis di sidinya. Ada yang membuat sholatnya tidak sah. Mengapa? Karena syarat sah sholat seseorang jika suci badannya, suci pakaiannya, suci tempat sholatnya dari najis. Jadi kalau ada keputihannya, keputihan itu najis. Jadi harus dilepas sidinya, atau sidinya dilepas, dicuci terlebih dahulu, setelah bersih dipakai lagi. Ya mungkin paling masuk angin ya, celana basah dipakai gitu ya. Tetapi khawatir kalau misalnya daripada nggak sah sholat kita, kan lebih baik kita lepas celananya, sidinya, celana dalamnya, kita simpan. Jangan disimpan di bawah karpet, khawatir dibawa kucing ya, karena ada teman-teman yang nyimpan di bawah karpet hilang. Jadi saya ikut bantu, aduh ke di mana simpannya kan gitu ya. Jadi hati-hati terkait masalah sholat ya. Dan terakhir, mohon maaf jika kita belajar bersuci ini niatnya untuk menyempurnakan sholat kita, semoga ada pahala di sana. Jangan lupa sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingin sekali bersuci, fikih bersuci ini menjadi fikih yang utama karena kita tidak ingin dipending masuk surga karena sholat kita tidak sah gitu ya. Makanya saya tertarik banget ya, anak-anak sekarang itu membahasnya tentang fikih. Jadi Mbak Zufan ya, kemarin ketika WA itu saya tanya temanya apa, temanya tentang haid, nifas dan gitu. Oh oke, gitu. Kenapa? Karena ini banyak yang tidak tertarik. Namun di pandemi ini nyaris semua kantor membahas fikih toharoh. Nyaris. BI kah, Bank Mandiri, Bank Bukopin, ibu-ibu Dharma Wanita, sampai orang-orang tua yang usianya 40 ke atas mulai kembali membahas fikih toharoh. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Mbak Siti Aisyah. Iya, boleh. Apa tuh? Bisa dibacakan Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Yang darah haid itu kan ada macam-macam warnanya ya, Ustazah. Betul. Nah, setiap warna itu pasti ada baunya gitu maksudnya. Iya. Nah, jadi pas sucinya itu benar-benar yang pas darah yang seperti apa? Apa yang kan dari merah atau kecoklatan atau kuning atau gimana? Ya gitu. Iya. Umumnya mereka beranggapan darah haid itu yang merah dan yang coklat. Kalau sudah kuning bening itu bukan. Tetapi ada lagi yang sangat hati-hati, khawatir setelah darah kuning ada darah coklat. Maka mereka menganggapnya masih mens, darah kuning itu. Nah, jika kita mengeceknya, jika kita melihat darah tersebut di pertengahan, belum tuntas maksudnya, maka darah kuning itu menjadi darah haid, begitu. Kenapa? Karena biasanya habis kuning, kosong, berikutnya darah hitam atau darah merah keluar lagi, maka darah kuning itu dianggap darah mens begitu.
Makanya perlu kita kenali darah kita ya, berteman akrablah dengan darah kita agar kita tidak confused, tidak bingung. Ini sebetulnya darah apa gitu. Jadi kalau ngeceknya di tengah-tengah, warna kuning itu bisa jadi menjadi darah haid begitu. Tetapi kalau ngeceknya misalnya biasanya 7 hari. Hari ke-8 kuning, maka kuningnya itu bisa jadi suci. Jadi tergantung warna kuningnya itu kita lihat pada hari keberapa dan tergantung kebiasaan kita terakhir mensnya kapan. Jadi biasanya merah, hitam, coklat, nah itu darah haid. Begitu. Sementara yang kuning itu ada beberapa pendapat ya untuk yang hati-hati, dan jika ngeceknya di pertengahan mens, maka dia termasuk darah mens begitu. Ya, terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Oh iya, makasih banyak Ustazah. Syukron, jazakillah khairan. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah, Iya, Windy boleh tanya kah sekalian? boleh. Ya, Ustazah tadi kan Mbak Siti tanya soal yang darah ini. Nah, kebetulan Windy sendiri tuh haidnya nggak pasti 7 hari Ustazah. Jadi mungkin sekitar 5 atau 7, tapi memang rentang waktunya selalu di awal bulan gitu kan. Nah, kalau misalkan kayak gini Ustazah, Windy tetap ikutin 7 harinya untuk memastikan si haid ini selesai, atau tetap 5 hari ini Ustazah, walaupun si darahnya udah nggak keluar? Kalau Takutnya misalnya ada darah kuningnya. ya, jika tidak teratur, maka setiap misalnya terkadang 3 hari, terkadang 5 hari, atau terkadang 5 hari, terkadang 7 hari, maka pegang yang 5. Dikhawatirkan men bulan itu 5 hari. Jadi kalau kita nunggu sampai ke-7, kita meninggalkan sholat 2 hari, begitu. Jadi ambil yang terkecil agar kita tidak kehilangan waktu sholat kita, begitu. Ya, siap. Terima kasih Ustazah. Ya, Ustazah, tadi ada yang tanya juga di chat dari Mbak Ratu Siti Hawariah. Assalamualaikum Ustazah, jika saat keputihan tapi pakai panty liners, hanya ganti panty liner saja, bolehkah langsung berwudu dan sholat Ustazah? Apakah sudah bisa dikatakan sudah bersuci? Terima kasih. Iya, baik. Kalau kita keputihan, pakai panty linernya memang dibuang. Vaginanya tetap harus dibersihkan. Bekas tempat keputihannya itu harus dibersihkan. Jadi istinja ya, cebok dulu, bersihkan dulu, ganti panty baru, wudhu, kita bisa sholat. Tetapi kalau misalnya kita keluar keputihan di jalan, terus aduh air nggak ada misalnya seperti itu ya, kita misalnya punya botol, kita bersihkan vagina dulu baru berwudu. Kecuali jika kita tidak mendapatkan air sama sekali, maka kita bisa mengganti panty-nya saja, tetapi ketika sampai di lokasi kita sholat. Kenapa? Karena yang sholat yang pertama, yang di perjalanan atau di kantor, kita untuk menghormati waktunya. Kita wajib sholat, tetapi dalam kondisi celana kita najis karena ada keputihannya nih, bagaimana? Sementara di kantor kita nggak bawa CD misalnya, begitu ya. Maka kita tetap sholat dengan kondisi seperti itu. Setelah sampai di rumah, kita bayar qadha. Jangan sampai, aduh najis nggak sholat deh. Nggak, hormati waktu sholat pulang. Intinya hati kita masih ingat sama Allah. Namun kita tidak maksimal, tidak sempurna. Daripada nanti baju kita bolong-bolong karena sholatnya nggak sah, maka kita ganti di rumah. Kecuali jika kita dalam perjalanan, maka kita boleh menjamak sholat tersebut. Begitu. Ya, jadi dibersihkan vaginanya dulu, baru ganti panty-nya. Jadi kalau mengganti panty, vaginanya belum dibersihkan, nggak sah ya. Jadi ganti panty, bersihkan vagina, ambil wudhu, langsung bisa sholat. Begitu. Baik, terima kasih Ustazah. Tadi ada Bunda Yulia mau tanya. Iya, Ya, mau monggo nanya. Bunda. Langsung ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya. Ini Bunda Ustazah mau nanya. Kalau kita sudah tahu harinya, kalau haid itu kan bisa di bahasa Jawanya tuh dititeni ya, apa sih namanya? Dikasih tanda misalnya tiba waktu maghrib itu baru mulai haid. Nah nanti misalnya rutin 10 hari gitu ya. Nanti patokannya itu juga di hari ke-10 itu kan waktu maghrib juga, atau nanti nunggu 1 kali sholat. Nah misalnya sudah rutin 10 hari, terus di hari ke-11 itu masih keluar. Apakah itu bisa dibilang darah apa tadi?
istiadah ya. Atau bagaimana? Jadi sudah rutin, misalnya sudah rutin 10 hari terus. Nah, kalau misalnya lebih 1 hari itu apa bisa disebut darah istihadah aja Ya. sih. Terima kasih. Sama-sama. Iya, tadi sudah saya singgung ya, darah istihadah itu ada 3 pengertian. Yang pertama, jika mensnya melebihi batas maksimal 2 minggu atau maksimal 15 hari. Berarti hari ke-16, hari ke-17, dan seterusnya namanya istihadah atau darah penyakit. Begitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, darah istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan kita, di luar masa rutin. Kita rutin mensnya 7 hari terus, maka hari ke-8, ke-9, ke-10, ada ulama berpendapat itu pun namanya darah istihadah. Nah, misalnya biasa 10 hari dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan ya, selalu 10 hari. Nah, berarti hari ke-11 masih keluar, itu bisa jadi darah istihadah. Itu pendapat ulama yang kedua. Jadi kalau kita memahami istihadah menurut ulama yang kedua, darah yang ke-11 adalah darah istihadah atau darah penyakit, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Cukup wabarakatuh. jelas ya Bunda Yulia. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Sofi, katanya mau bertanya. Mbak Iya. Sofi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustazah, Sofi mau tanya, izin bertanya. Ya. Sofi ini kondisinya belum bisa wudhu atau tayamum sendiri gitu ya, tayamum sempurna. Karena kondisi tangannya seperti menggenggam. Nah, yang mau ditanyakan, kalau misalnya, kalau Sofi tayamum itu untuk 1 kali sholat wajib aja atau bisa dipakai untuk sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, Sofi kan belum bisa istinja sendiri. Terus kemudian kalau misalnya keputihan, itu bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Baik. Mbak Sofi sakit apa? Maaf. Ini Ustazah, Mbak Sofi 11 tahun yang lalu kecelakaan. Terus kemudian kondisinya sekarang seperti orang pasca stroke ya, setelah stroke. Jadi tangannya menggenggam, terus kemudian motorik halus, motorik kasarnya belum bisa sempurna ya. Masya Terus Allah, matanya juga belum jelas ya Mbak Sofi. Matanya juga hanya warna aja, sinar dan warna ya Mbak. Gitu. Jadi kondisinya memang kalau sehari-hari memang saya yang bantu, saya atau adik atau kakaknya yang membantu. Jadi untuk mandi, terus istinja dan sebagainya itu masih kami yang bantu. Jadi kami berfungsi sebagai tangannya, kakinya dan matanya ya. Jadi kondisinya Mbak Sofi seperti ini yang dia tanyakan tadi. Kalau misalnya tayamum sendiri kan juga nggak bisa sempurna Ustazah nggih. Jadi tayamum juga biasanya dulu awalnya kami yang mentayamumkan, tapi setelah itu coba sih barangkali kan kondisinya Mbak Sofi ini kami yakini ini Allah yang menghendaki nggih. Betul. Jadi berarti insya Allah enggak apa-apa lah kalau Mbak Sofi sendiri yang tayamum. Jadi kalau misalnya kami sedang tidak bersamanya atau mungkin saya pas waktu ada urusan sebentar, dia pengen sholat, dia tayamum sendiri akhirnya. Nah, yang ditanyakan tadi, tayamum itu berfungsi dipakai untuk 1 sholat atau bisa untuk sholat sunnah, ya, bisa untuk sholat sunnah sampai batal. Begitu Ustazah. Baik, Masya Allah ya. Anugerah yang luar biasa jika diberikan kesabaran dengan ujian apapun. Maka yang sehat bersyukur. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Justru bersyukur itu membuat bahagia ya. Insya Allah Mbak Sofi mudah-mudahan cepat Allah berikan kesembuhan ya. Allah berikan kesembuhan. Amin. Nah, jadi wudhu ataupun tayamum bisa digunakan untuk 1 waktu. Berarti qobliyah ba'diyahnya bisa dipakai gitu ya. Lantas bagaimana dengan tayamum? Tayamum itu bukan hanya sebagai pengganti wudhu, tetapi tayamum pun bisa
sebagai pengganti mandi. Misalnya Mbak Sofi mens gitu ya, kemudian udah bersih gitu ya, diistinjain, dicebokin, udah bersih, darahnya udah nggak keluar, dia mau mandi hadas besar, maka boleh dengan tayamum. Jadi tayamum itu bukan hanya sebagai pengganti wudhu, tetapi tayamum pun bisa menjadi pengganti mandi hadas besar. Yang beda apanya? Beda niatnya saja. Beda niatnya saja. Jadi kalau anggota yang dibasuh sama, hanya wajah dengan tangan sampai siku. Rukun tayamum hanya wajah dan tangan sampai siku. That's it. Udah itu saja. Jadi kalau misalnya mohon maaf ingin mandi hadas besar, tayamum, kemudian tayamum lagi untuk niat sebagai pengganti wudhu. Jadi boleh, bisa misalnya zuhur ditambah qobliyah ba'diyah itu bisa begitu. Dan cepat sembuh ya Mbak Sofi ya, insyaallah. Amin. Makasih Ustazah katanya. Sama-sama Sofi. Terima kasih Mbak Terus, Sofi. Nah itu, yang keputihan masih satu lagi. Yang keputihan gimana Ustazah? Iya, keputihan dibersihkan. Sama dengan darah istihadah, sama dengan keputihan itu sama dengan BAK, BAB. Jadi perlu dibersihkan memang. Sama. Jadi kalau misalnya selama ini Mbak atau adik atau kakak yang mendampingi membersihkan BAB, membersihkan BAK, keputihan pun sama. Dia sama-sama najis, berarti harus dibersihkan juga, dibantu juga. Begitu. Iya. Dibersihkan. Iya. Makasih Ustazah. Sama-sama Sofi. Terima kasih. Ustazah lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Ini ada dari Mbak Poppy Carolina. Ketika melakukan sholat kan bajunya harus dicuci, harus suci. Tapi bagaimana jika nggak lagi di rumah dan mau sholat di tempat umum yang nggak ada tempat wudhunya, sedangkan kita nggak tahu kebersihan air di tempat tersebut. Bajunya kenapa? Bajunya mungkin kotor kali ya Ustazah, nggak dijelaskan sama Mbak Poppy. Gini, apa Ustazah, misalkan kita nggak tahu kebersihan kalau orang habis pipis itu disiram dengan baik atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Atau mungkin ada orang habis pup terus ya gitu deh. Nah itu hukumnya gimana ya Ustazah? Iya. Jadi kalau kita pakai baju, ini ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan sedikit saja. Kita pakai baju, kemudian kita jalan di luar, berdebu kan, jalanan berdebu. Baju kita nyengser, gitu. Ini misalnya bajunya nyengser, kena debunya kan, kena debu, nyengser lagi kena debu. Debu itu menyucikan, debu menyucikan debu yang lain, begitu seterusnya. Kecuali jika di jalanan itu ada pup atau ada kotoran, kita jelas tahu, wah itu ada BAB kucing atau kemudian baju kita tersentuh, maka najis. Tetapi kalau debu kering yang kita jalan gitu ya, kayaknya nih baju kita bawahnya kan ada debunya ya, kena nih kayaknya kotor. Tidak selamanya yang kotor itu najis. Jadi even baju kita kotor, tapi kalau nggak kena najis, entah itu pipis, entah itu BAB, nggak ada masalah. Itu pertama ya, debu itu menyucikan. Yang kedua yang dima'fu adalah air cipratan di kamar mandi, itu termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Ma'fu itu dimaafkan. Jadi kalau kita wudhu di kamar mandi, ada cipratan-cipratan, itu termasuk yang ma'fu. Maka sebelum kita wudhu, kita siram dulu. Gitu. Apalagi kalau kita sudah terbiasa pipis dan BAB kan di toilet. Berarti istinjanya kan di toilet. Lantai kamar mandi itu kan bersih ya. Itu kalau di rumah kita. Tapi kalau di tempat umum bagaimana? Kita bersihkan dulu. Misalnya ada toilet, kemudian kita bersihkan, kita siram dulu. Nah, kita baru berwudu di situ. Kalau misalnya kita nggak ngeliat bagaimana? Jangan dipikirkan, nanti sakit. Nggak usah nyari najis di mana-mana. Ini siapa yang habis pipis dituduh, ditanya dulu. Ini yang pipis jadi siapa? Disiram apa enggak? Nanti kita repot. Jadi air cipratan-cipratan yang ada di situ termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Selama kita tidak melihatnya. Begitu. Ya tetap usaha ya, misalnya diangkat bajunya gitu. Atau tapi kalau cipratan-cipratannya termasuk yang ma'fu. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ma'fu maksudnya dimaafkan gitu. Ditolerir gitu. Ada lagi? Gimana Mbak Poppy?
Udah cukup jelas ya? Ya sudah Mbak. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Popi. Ya. Kemudian ada dari Mbak Yunita. Mbak Yunita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Mbak. Langsung aja ya. Boleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, saya dulu pernah kerja di Hong Kong dan di sana saya hanya bisa mandi di waktu malam hari aja. Dari pagi sampai siang itu nggak bisa. Jadi setiap datang bulan gitu kan, seharusnya sore itu udah bisa mandi gitu. Tapi karena waktu mandi itu hanya malam, jadi bagaimana waktu contoh asar udah selesai gitu. Maghrib sama isya ini bagaimana, Ustazah? Mungkin kalau isyanya masih panjang, tapi maghribnya ya sedikit. Terus yang kedua, perbedaan pendapat tentang waktu haid, kita nggak boleh, ada yang bolehin baca Al-Quran, ada yang nggak bolehin untuk baca Al-Quran kayak gitu. Menurut Ustazah bagaimana? Untuk jawabannya saya mohon dikasih pencerahan gitu biar nggak bingung. Baik. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Iya. Terus bagaimana kondisinya mandinya cuma 1 kali, dikasih kesempatan. Kalau memang kita yakin bahwa sudah bersih nih, sudah dicek, aduh udah bersih tapi nggak bisa mandi. Karena kondisinya seperti itu, maka saat kita mandi, selesai mandi, kita sholat untuk yang punya waktu dulu. Misalnya yang punya waktu isya, maka kita habis mandi hadas besar, kita langsung sholat isya, yang punya waktu dulu. Setelah isya selesai, kita langsung kodok sholat maghrib yang sudah kita tinggalkan. Jadi harus diganti ya, harus dibayar kodok gitu. Sama seperti misalnya dokter atau pasien, dia harus menangani pasien. Ini kalau ditinggal sholat dulu, ini pasiennya belum dijahit gitu kan, maka dia bisa. Jadi dia selesaikan urusan dulu, selesai misalnya maghrib, maka dia sholat maghrib, setelah itu baru dia sholat qada asar yang tadi dia tinggalkan, begitu. Kenapa? Karena kondisinya tidak normal gitu ya. Kalau musafir mungkin boleh dijamak, tapi kan ini sebagai mukim yang berdiam di rumah itu, maka dia mengkodok saja setelah sholat isya. Yang punya waktu dulu ya, kalau misalnya dia mandinya di waktu asar, berarti waktu asar begitu. Baru sholat yang dia tinggal dia bayar kodok begitu. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait dengan apa tadi? Kenapa tiba-tiba blank? Ini perbedaan pendapat tentang ya. Jadi terkait untuk wanita yang sedang haid, yang sedang nifas, ada 7 hal yang tidak boleh dilakukan menurut mayoritas ulama. Mayoritas ya. Jadi jumhurul ulama atau mayoritas ulama berpendapat ada 7 yang tidak boleh dilakukan. 4 disepakati oleh para ulama, 3 berbeda pendapat di sana. Apa saja yang disepakati? Yang disepakati pertama sholat nggak boleh. Yang kedua puasa. Yang ketiga tawaf. Yang keempat melakukan hubungan intim. Ini 4-4-nya ini disepakati. Yang tiga ini berbeda pendapat di situ. Apa yang berbeda pendapat? Yang pertama membaca Al-Quran. Yang kedua menyentuh Al-Quran. Yang ketiga berdiam di masjid. Kalau ulama salaf, ulama terdahulu, mereka akan melarang 7-7-nya tanpa ada pengecualian. Jadi ulama salaf, ulama ini hati-hati. Intinya 7 ini nggak boleh gitu. Tetapi ulama khalaf, ulama kontemporer itu yang 3 ini dibolehkan dengan catatan gitu. Contoh misalnya, dia boleh membaca Al-Quran, tetapi jika kegiatan itu atau aktivitas itu rutin. Contoh dia menghafal Quran, dia selalu memang habis salat subuh, dia selalu murajaah Al-Quran, dia selalu mengulang hafalan Al-Quran. Maka karena itu rutin, dalam kondisi haid dia boleh begitu. Atau dia guru ngaji, dia habis maghrib pasti ngajar ngaji. Atau muridnya habis maghrib selalu ngaji, itu aktivitas rutin namanya.
Jadi ketika sedang haid boleh dilakukan. Kenapa? Karena itu rutin. Atau sifatnya zikir, ayat kursi zikir, misalnya Al-Fatihah, 3 kul, dia membaca itu karena zikir. Memang dia baca itu setiap setelah selesai sholat subuh dan sholat maghrib misalnya, dia rutinkan itu. Jadi kalau dianggap zikir maka boleh. Itu yang pertama, membacanya ya. Terus bagaimana dengan menyentuhnya? Kalau pure murni Al-Quran, kalau murni Al-Quran jangan. Tetapi kalau Al-Quran itu ada terjemahannya, misalnya seperti ini nih, ada lafaznya, ada tafsirnya, ada terjemahannya gitu, nggak pure, maka dia boleh. Yang nggak boleh adalah yang murni. La yamassuhu illal mutahharun, jangan menyentuhnya kecuali sedang suci, orang-orang yang suci saja, baik suci hadas kecil dan suci hadas besar. Jadi itu terkait dengan menyentuhnya. Terus yang ketiga apa? Berdiam di masjid. Jika berdiamnya untuk yang i'tikaf maka tidak boleh. Kalau berdiamnya misalnya, mohon maaf, dia misalnya guru TK, TK-nya adanya di masjid begitu. Dia sementara guru TK, nggak mungkin dia ngajar TK dari halaman misalnya ya. Nah itu dibolehkan. Atau dia melihat ada Al-Quran tercetak di bawah, aduh gimana gitu ya. Akhirnya dia melihat, oh ini Qurannya ada terjemahannya, maka dia masuk ke masjid, membereskan Al-Quran, meletakkan di atas, itu nggak apa-apa karena dia bukan berdiam di sana. Begitu, wallahu a'lam. Oh gitu. Masya Allah, barakallah Ustazah. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Ustazah Mbak Yunita pertanyaannya. Gimana Ustazah, masih boleh dilanjut pertanyaannya? Masih adakah pertanyaan? Masih. Oh ya udah lanjut. Oleh. Alhamdulillah. Sekarang kita ada pertanyaan dari Mbak Sriyanti. Assalamualaikum Mbak Sriyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaannya ada? Iya Ustaz, kalau misalkan kan kita salat, terus tiba-tiba di pertengahan salat itu keluar keputihan, apakah sholatnya sah atau enggak ya Ustaz? Oh iya, baik. Kalau sedang sholat, kemudian keluar keputihan, maka otomatis wudunya batal. Kalau wudunya batal, otomatis sholatnya juga batal, begitu. Jadi yang membatalkan sholat adalah semua yang membatalkan wudu, maka otomatis membatalkan sholat. Dan yang membatalkan wudu apa? Di antaranya gitu ya, karena banyak ya, yang membatalkan wudu banyak. Di antara yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari salah satu dua jalan, dari kubul ataupun dari dubur, keluar sesuatu, maka dia membatalkan wudu. Walaupun yang keluar dari kubul atau dubur adalah intan berlian, karena keluarnya dari sana maka batal wudu kita. Jadi keputihan kah, kebiruan kah, kemerahan, kehijauan, apapun yang keluar dari sana membatalkan wudu. Dan semua yang membatalkan wudu otomatis membatalkan sholat. Begitu ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Gimana Mbak Sriyanti jawabannya? Iya, makasih atas. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Mbak Sekar. Mbak Sekar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Windy. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gini Ustazah, kan setelah saya lahiran anak kedua itu haidnya masih teratur ya, tapi 2 minggu setelah haid itu pasti ada semacam keluar flek sekitar 1-2 hari gitu. Dicek ke dokter, itu katanya erosi rahim, semacam luka di rahim. Nah itu masuknya darah apa Ustazah? Terus mensucikannya gimana? Terima kasih. Sama-sama. Oh itu luka, katanya luka ya. Berarti kalau luka bukan darah haid. Luka di rahim. Berarti bukan darah haid, dia masuknya ke darah istihadah. Lalu mensucikannya sama aja kalau misalnya habis keluar saya seperti keputihan gitu ya Ustazah ya? Dibersihkan dulu gitu, nah, baru berwudu gitu. Kalau darah istihadah dia berbeda dengan darah mens. Darah mens itu kan ketika keluar gitu ya, dia masuk
dia nggak punya kewajiban sholat. Nah, kalau darah istihadah itu ketika dia keluar dia nggak membatalkan sholat. Jadi beda ya, kalau keputihan kan najis, dia sama dengan haid. Tetapi kalau keputihannya berlebih, misalnya mohon maaf sekali, baunya sudah amis, warnanya sudah kayak hijau-hijauan, menimbulkan gatel, itu darah keputihannya itu sudah penyakit. Kalau keputihannya berlebih, warnanya udah nggak enak, aromanya juga gitu ya, maka dia dikiaskan dengan darah istihadah. Begitu, semua yang berlebihan, semua yang dianggap penyakit. Jadi istihadah itu artinya darah penyakit. Jadi keputihan yang berlebihan pun keputihan penyakit, begitu maksudnya. Kalau yang normal, darah normal, keputihan atau pelumas normal, enggak berlaku hukum ini. Jadi yang berlebihan, yang dianggap penyakit, maka dia tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu, tetapi harus dibersihkan. Jadi misalnya tadi ya darah istihadah, berarti kalau dia sedang sholat, darah itu keluar, lanjutkan saja. Tapi cara membersihkannya tetap ya, dibersihkan dulu vaginanya, kemudian ketika akan sholat, bersihkan vagina, pakai pembalut baru, kemudian masuk waktu dia berwudhu baru bisa sholat. Begitu, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Kena poinnya enggak, Mbak? Iya, Ustazah udah dapat. Terima kasih banyak, Ustazah. Terima kasih, Mbak Sekar. Terima kasih, Mbak Windy. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari Bunda Lia. Bunda Lia mau tanya langsung atau yang dibacakan nih? Oh, Windy aja. Ya wes. Tadi di chat Bunda Lia ngomong gini, Ustazah, bagaimana cara beristinja yang benar supaya benar-benar bersih? Apakah ketika kita nifasnya saat bulan Ramadan cukup membayar fidyah saja atau dengan puasa juga? Oke. Pertama, jadi ada 2 pertanyaannya. Ya, cara betul, Ustazah. Kalau dalam kondisi normal, nih adik-adik tolong perhatikan, istinja atau pipis ya, pipis itu tahan dari atas, kemudian dorong. Jadi kita di WC, di toilet itu kaki paha kanan. Oh iya ya, banyak kan duduk ya. Ini kalau jongkok ya, WC jongkok itu paha kiri lebih tinggi daripada paha kanan. Terbayang nggak ya? Ini karena virtual nih, jadi agak bingung. Jadi ini paha kirinya agak diangkat, paha kanannya agak diginikan. Jadi nanti kandung kemihnya keteken gitu. Jadi dari atas gitu. Nanti keluar tetes air seni. Sampai tes baru istinja. Kalau istinja itu kalau BAK buang air kecil dari depan nggak apa-apa. Tapi kalau BAB buang air besar itu dari belakang. Mengapa orang Indonesia itu mengalami kanker serviks, dan itu urutan nomor 2 di dunia ya orang Indonesia. Faktornya yang pertama menurut dokter itu ketika istinja, ketika cebok, BAB, dia nggak dari belakang, dia dari depan, sehingga ada kotoran itu yang masuk ke dalam vagina. Itu yang pertama. Yang kedua, persidia menurut dokter ini, ketika kita jalan-jalan, ketika kita pipis di toilet umum, kita jongkok, kemudian cipratan airnya itu memantul. Jadi kalau bisa di-flush dulu, disiram dulu, air WC-nya disiram, di-flush, baru kita pipis. Gitu. Kalau kita nggak bersihkan, itu air yang kotor tadi memantul ke atas, sehingga itu pun bisa menyebabkan kanker serviks, gitu ya. Lantas bagaimana hukum haid dengan hukum nifas sama? Jika di bulan Ramadan dia haid, dia nifas, hukumnya sama. Dia menghitung berapa hari dia enggak puasa, maka diganti di hari lain. Berbeda dengan ibu hamil, ibu menyusui. Ibu hamil, ibu menyusui itu ada keringanan. Jadi cara membayarnya ada 3 macam. Yang pertama bayar qadha, bayar puasa. Yang kedua puasa juga, fidyah juga. Dan yang ketiga fidyah saja. Ini pendapat Ibnu Umar. Jadi ini pendapat minoritas, membolehkan membayar fidyah saja. Itu untuk ibu hamil, ibu menyusui.
Tetapi untuk ibu nifas hukumnya akan sama dengan haid. Nifas dengan haid itu hukumnya sama. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Sepertinya Bunda Lia udah cukup jelas dengan jawaban dari Ustazah. Kemudian kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Tiwi. Mbak Tiwi tanya langsung aja nih. Gimana Mbak Tiwi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya Ustazah, kan misalnya aku mens itu 4 hari. Terus habis itu hari ke-5 enggak mens lagi. Tapi habis hari ke-6 itu keluar. Tapi habis itu keluar cuman kayak sebentar doang. Habis itu udah enggak keluar lagi gitu loh Ustazah. Nah itu kan, dan itu posisinya itu masuknya berarti kan kita ngelihat apa sih biasanya berapa hari gitu kan? Iya betul. Nah, biasanya begitu enggak? Ya kan kayak gitu posisinya itu di kantor gitu kan. Nah berarti kan itu sholatnya di kodok. Berarti kalau mau kodok sholat itu, misalnya kita pulang kantor itu kan baru nyampe rumah itu maghrib atau isya. Berarti yang sholat zuhur atau sholat asar itu kita kodok di maghrib isya gitu ya Ustazah? Iya, jadi kalau misalnya begini, tadi sudah saya singgung ya, kalau kita hafal dengan siklus kita, misalnya 5 hari bersih, hari ke-6 nggak keluar darah, tapi hari ke-7 pasti itu darah terakhir, even nggak banyak, tapi dia pasti keluar sebagai darah terakhir. Maka hari yang ke-6 yang bersih tadi tidak dianggap bersih gitu. Dia dianggapnya masih mens karena kita hafal. Nanti pasti di tengah-tengah dia bersih nih, nggak keluar darah. Di hari terakhir pasti dia keluar darah lagi. Kita hafal persis dengan siklus kita. Maka di tengah-tengah yang kita nggak keluar itu tidak dianggap kita bersih. Tetapi kita dihitungnya sebagai orang yang sedang masih mens. Sampai darah terakhir keluar baru kita wajib mandi. Terus bagaimana kalau kita tahu nih asar udah bersih gitu ya. Ya udah bersih nih, tapi di kantor tidak memungkinkan untuk mandi hadas besar. Maka akhirnya kita pulang ke rumah dulu kan. Pulang ke rumah sampai di rumah isya gitu. Maka di rumah kita langsung mandi hadas besar, maka 2 waktu sholat yang kita tinggalkan kita bayar qadha. Jadi sholat isya dulu, baru setelah itu sholat asar dan sholat maghrib. Begitu, wallahu a'lam. Gimana Mbak? Berarti kan misalnya kemarin aku nggak qadha nih Ustazah. Berarti aku qadha sekarang nggak apa-apa kan Ustazah? Soalnya aku masih bingung-bingung gitu. Nggak apa-apa. Jadi sholat itu saat kita ingat, iya pernah ninggalin sholat, langsung bangun, langsung qadha. Sama halnya kita sholat subuh kesiangan. Kita jangan berpikir, ya udah jam 7, udah terlambat, kemudian kita tidur lagi. Jangan. Kita bangun, astagfirullah jam 7, langsung bangun, langsung sholat subuh 2 rakaat, niatnya qadha. Begitu. Jadi ketika ingat kita langsung sholat. Begitu maksudnya. Jangan sampai menunda-nundanya. Baik Ustazah, makasih Ustazah. Jazakillah khair. Ya, amin. Alhamdulillah. Jadi masih sudah cukup? Masih 2 pertanyaan lagi, boleh nggak Ustazah? Nah, karena di sini udah mau asar ya. Ya. Oke, silakan. Sebentar ya Ustazah. Ya tadi ada Mbak Via tanya Ustazah mengenai cara mandi setelah haid itu gimana Ustazah? Mandi? Setelah haid. Oke. Tata cara mandi haid, mandi itu cuma 2 rukunnya. Mandi itu hanya 2 rukunnya. Yang pertama niat, mandi hadas besar. Yang kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi misalnya nih shower kita niat langsung, saya niat mandi hadas besar karena Allah. Langsung alirkan air ke seluruh tubuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah sah. Tapi kita kan pengen dapat pahala sunnahnya juga gitu. Jadi rukunnya hanya 2 ya. Pertama niat, kedua mengalirkan air ke seluruh tubuh. Terus kalau tata caranya bagaimana sesuai dengan sunnah? Nah, tata cara yang pertama adalah masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri. Pertama, kemudian yang kedua istinja atau cebok untuk membersihkan darah yang ada di vagina, selangkangan paha semuanya dibersihkan. Istinja lah ya, cebok. Kemudian setelah itu ambil air wudhu, berwudhu terlebih dahulu. Ini sunnah mandi begitu. Sudah dibersihkan, kemudian berwudhu. Yang keempat apa? Membasahi kepala 3 kali. Jadi basahi kepala 3 kali. Kemudian yang kelima, mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Ambil air
siram kanan. Jadi kalau kita mandi di shower, kanan dulu, baru kiri gitu. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Yang selanjutnya, sunnah juga, meratakan air ke sela-sela rambut, ke sela-sela jari tangan dan jari kaki. Jadi ini ke telinga, semua rambut, jari tangan, jari kaki itu diratakan begitu. Dan yang terakhir, hemat dalam menggunakan air. Itu saja. Sunnah mandi. Jangan ber gitu ya. Mubazir. Termasuk sunnahnya mandi atau sunnah wudhu adalah hemat dalam menggunakan air. Begitu. Tapi bukan berarti kecil sampai mandinya lama, sampai kedinginan. Enggak, standar saja. Alhamdulillah, karena sudah mendekati asar, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya berikan itu bisa memberikan pencerahan untuk kita semuanya karena terkait sholat ya. Jadi jangan pernah mencari alasan untuk meninggalkan sholat karena sholat adalah yang pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan sholat-sholat kita ini menuju kesempurnaan. Lantaran sholat yang sempurna akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, jika ada kesempurnaan milik Allah karena Allah Maha Sempurna. Jika ada kekurangan dari saya, mohon dibukakan sebab yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustazah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pasti bermanfaat untuk kita semua Ustazah. Alhamdulillah. Pamit ya semuanya ya. Assalamualaikum. Iya, Ustazah terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, bunda-bunda, ini ada satu tamu spesial lagi, alhamdulillah. Agak deg-degan juga saya jadinya. Di sini udah join ada Umi Hanin. Assalamualaikum, Umi Hanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umi Hanin ada sepatah patah kata yang mau disampaikan ke kita Umi Hanin. Ya, alhamdulillah ini bisa ketemu sama teman-teman di majelis ini, bisa ngumpul sama teman-teman, Masya Allah, senang banget. Teman-teman dari Tiljannah ya, ketika aku ngedenger nama Tiljannah, itu tuh udah keren banget ya, maksudnya udah kebayang gitu, teman-teman itu memulai dari mana, dan insya Allah akan endingnya itu mau kemana gitu kan, endingnya Tiljannah kita disatuin oleh Allah dengan nama Allah, dengan kuasa Allah, segala prosesnya nanti bakal kita jalanin bareng, dan kita di Tiljannah nanti bakal ngerasain saling asih dan asuh ya, saling mengasah gitu, menemukan berbagai karakter unik, menemukan berbagai potensi-potensi keren pasti ya. Jadi saling mengasah gitu. Jadi di Tiljannah nanti tentu menemukan diamond gitu kan, berlian. Wow, kamu berlian loh gitu kan. Dan itu kita yang bantu gitu. Terus menemukan temennya, wow kamu emas loh gitu. Jadi setiap manusia itu kan an-nasu ma'adin. Manusia itu tambang, bukan tali tambang. Apa ya tambang? Mines kalau bahasa Inggrisnya ya, pertambangan. Jadi setiap manusia itu punya potensi keren gitu kan. Dan itu yang bisa ngebantu untuk memunculkan betapa kerennya kita ya, teman-teman kita, saudara kita gitu kan, yang sayang sama kita, yang peduli sama kita. Makanya aku bilang nanti teman-teman akan saling membantu menemukan potensi masing-masing, kekayaan jiwa masing-masing gitu kan, ma'adin atau pertambangan ya. Ada yang di sana ada diamond, di sana ada pearl, ada mujauharat kalau bahasa Arabnya ya, jewelry gitu kan. Semua perhiasan-perhiasan pertambangan itu akan kita temukan di Tiljannah gitu. Jadi itu namanya saling mengasah, menemukan menemukan
discovery sesuatu yang sangat berharga dari masing-masing teman-teman kita gitu. Saling asah, saling asih gitu kan. Ketika mengasah mungkin prosesnya sedikit ada cross, sedikit ada bersinggungan, sedikit ada saling baper, sedikit ada saling, namanya juga mengasah ya. Asah itu bukan proses yang smooth gitu. Sebuah proses yang kadang-kadang sedikit menyakitkan, sedikit mengganggu, sedikit bikin kita nggak nyaman. Tapi kalau itu untuk proses mengasah, ayo mari kita bareng-bareng saling mengasah untuk menemukan makdan tadi, untuk menemukan tambang kita gitu. Saling asah, saling asih, saling asih itu memberi kasih ya. Jadi memang dalam berteman, keluarga, pertemanan atau komunitas apapun gitu, kita butuh saling mengasihi, saling menyayangi gitu, supaya semua prosesnya bisa indah, supaya kita bisa menemukan memori indah di setiap langkah yang kita jalanin, setiap keputusan yang kita jalanin, setiap ucapan yang kita dengar, setiap obrolan yang sudah ada, itu semoga semuanya jadi memori terindah, yaitu kita isi dengan asih, dan terakhir adalah asuh, ya kan, saling ngasuh gitu. Meskipun misalnya di Tiljana teman-teman itu ada yang punten ya, saya boleh tahu nggak, ini di Tiljana usia paling muda berapa, usia paling yang berusia berapa? Waduh. 13 tahun ada, Bun. Pertanyaannya. Yang paling ukuran semua, Bun. 14 yang paling kecil, yang paling tua 14, yang paling tua 100. Ya Allah, jangan cucur-cucur Bunda. Yang paling tua nggak usah disebutin lah. Yang tua. Iya, jadi ada adik kecil 14, 17 itu ada, ya banyak yang kecil-kecil juga. Pasti keren kan, kombinasi usia yang sangat beragam, saling mengasuh gitu kan. Jangan dipikir bahwa yang berusia paling tua itu kita punya ekspektasi dia yang paling sempurna, dia yang paling bijak, kemudian yang paling muda itu yang paling awut-awutan, yang paling enggak seperti itu gitu kan. Jadi yang muda mengasuh yang berusia, yang berusia juga mengasuh yang muda gitu. Jadi mengasuh itu, jadi gini teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sekali orang-orang yang sudah berusia gitu kan, angka, usianya adalah angka, tapi ternyata kadang-kadang belum mencapai dewasa, belum mencapai, nah itu kayak gitu kita jangan kesal, kita jangan sebel, misalnya kita dasar udah tua nggak bijak gitu kan, nah itu jangan kita cela, jangan kita judge, jangan kita benci, jangan kita sebel gitu. Oh ternyata gitu, ini yang disebut dengan saling mengasuh gitu. Kadang-kadang orang semakin sepuh itu butuh perhatian, butuh kasih sayang gitu kan. Yang anak muda pun punya tanggung jawab untuk memberi cinta kepada yang berusia gitu kan. Jadi intinya memang idealnya adalah yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda, bisa saling mengasuh ya. Begitu. Jadi biar tidak berlama-lama, mungkin bisa langsung masuk ke sesi doa ya. Yes. Oke, jadi kan teman-teman tadi udah cari ilmu, semoga ilmunya benar-benar bermanfaat untuk kita sendiri dan untuk siapapun ya, karena kita adalah kita seperti reseller gitu. Jadi kita menjual lagi, menyebar lagi, share lagi ilmu-ilmu yang sudah kita dapetin, nggak berhenti di kita, semoga bisa sebanyak-banyaknya ya kita share ilmu kita. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, saya ingin membacakan sebuah doa, namanya adalah doa Robitoh, artinya doa pengikat. Saya tidak diikat oleh Tiljana juga tidak mengikat saya.
Saya tidak diikat oleh Mbak Ju juga tidak mengikat saya. Lalu apa yang mengikat kita semua, gitu kan? Yang mengikat kita adalah Allah, yang mengikat kita adalah risalah, yang mengikat kita adalah tanggung jawab, yang mengikat kita adalah amanah, gitu ya. Jadi ini inti dari doa Robitoh. Jadi kita ikat diri kita dengan bukan kita ikat bukan karena kita pengen senang-senang bareng doang, bukan karena kita pengen banyak temen doang, tapi benar-benar ikatan itu ada sesuatu yang bernilai, berharga, bermanfaat, dan ikatan itu semoga semakin hari semakin hangat, gitu. Bismillahirrahmanirrahim, kita istighfar bareng. Astaghfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملاها بنورك الذي لا يخفو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك أحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma ya Allah, sesungguhnya Engkau yang paling tahu, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling maha mengawasi, Engkau yang paling maha meneliti ya Allah. Saksikanlah ya Allah hati kami saat ini berkumpul. Saksikanlah ya Allah jiwa kami berkumpul. Saksikanlah ya Allah pikiran kami berkumpul bersatu ya Allah atas nama mencintaimu, atas nama mencari ridho-Mu. Ya Allah, kami berjumpa atas nama taat kepadamu. Kami bersatu mengesampingkan semua perbedaan, mengesampingkan semua perpecahan, mengesampingkan semua kepentingan-kepentingan kami. Lihatlah kami ya Allah, kami berusaha bersatu, menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan misi, menyatukan fokus kami ya Allah hanya untuk kepentingan dakwah di jalan-Mu, hanya untuk meninggikan kalimah-Mu ya Allah. Dan lihatlah kami ya Allah, kami saling memegang tangan, kami saling berpelukan, kami saling berjanji ya Allah, agar jiwa kami, raga kami, harta kami, semuanya Engkau nilai ya Allah, Engkau hargai ya Allah, karena tujuan kami adalah menolong syariah, tujuan kami adalah menolong agama,
Tujuan kami adalah memakmurkan agama Islam. Tujuan kami adalah meninggikan kalimat Islam. Allah, ketika kami berpecah, ikat kembali hati kami. Ketika cinta di antara kami sudah mulai luntur dan pudar, berikan cinta yang datang dari-Mu ya Allah. Saat ini kami merasakan cinta. Berikan untuk kami cinta yang abadi ya Allah. Ketika kami memulai langkah kami, ketika kami menjalani setiap kesulitan, ketika kami mengakhiri langkah kami tidak pernah melepas cinta ya Allah. Abadikan cinta di antara kami ya Allah. Ketika kami melihat kegelapan, ketika kami bingung memilih, ketika kami tak tahu harus memutuskan apa, berikan penerang-Mu. Berikan ya Allah petunjuk-Mu, agar kami tidak salah mengambil jalan, agar kami tidak salah mengambil langkah ya Allah. Ketika pikiran kami menemui gelap, hati kami merasakan kegelapan ya Allah, datangkan untuk kami cahaya. Cahayamu yang tiada pernah padam, cahayamu yang tiada pernah habis dikikis oleh apapun. Berikan untuk dada kami rasa yang lapang, dada yang luas, seluas langit yang kami pandang, selega langit-Mu ya Allah. Ketika Engkau telah memberikan dada yang sangat lega, pikiran yang sangat lapang ya Allah, curahkan, hujani dada kami dengan iman. Ketika kami mulai layu, suburkan kami dengan iman. Ketika kami mulai lelah, berikan kami energi dari iman. Ya Allah, bentangkan untuk kami kepasrahan. Ketika kami terasa berat, kami pasrahkan kepada Engkau. Ketika kami merasa sempit, kami bisa berikan semua beban itu kepada Engkau. Ya Allah, hidupkan hati kami, pikiran dan jiwa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan cinta-Mu, semakin dekat dengan ridho-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, jangan wafatkan kami kecuali kami memperoleh syahid. Jangan cabut nyawa kami kecuali Engkau muliakan kami dengan derajat syahid di sisi-Mu. Ya Allah, Engkau sebaik-baik pemberi kasih, Engkau sebaik-baik zat yang kami percaya, kami titipkan jiwa kami. Kami percaya, kami titipkan hati kami. Kami percaya, kami titipkan keluarga kami. Kami percaya, kami titipkan hidup dan mati kami. Kami percaya, kami titipkan rezeki kami. Kami percaya, kami titipkan ya Allah seluruh ikhtiar dan cita-cita kami. Karena Engkau sebaik-baik penolong, karena Engkau sebaik-baik pemelihara, karena Engkau sebaik-baik pelindung. Teman-teman yang ada di Diljannah, ini uhibbukum fillah,
Aku cinta sama kamu karena Allah. Aku sayang sama kamu karena Allah. Semoga Allah abadikan cinta kita, amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun teman-teman semuanya. Bangga saya serahkan kepada moderator kembali. Ternuhun Umi, terima kasih banyak, Masya Allah. Penutupnya sangat dalam sekali ya teman-teman ya. Mudah-mudahan Umi sekeluarga pun diberi kesehatan ya Umi ya. Amin, amin. Mohon semuanya semoga sehat selalu, semoga semangat selalu, semoga kapan-kapan kita bisa ketemu, bisa ngumpul bareng, bisa. Amin. Insya Allah til jannah gitu kan. Kalau kita belum disatukan di bumi, kita akan disatukan di surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun semuanya. Insya Allah. Ya, makasih Dek Anin, makasih. Saya izin dulu ya. Ya Umi, terima kasih banyak Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.